Jangan lupa di subscribe dulu ya guys. Oke sobat kreatif, di sini saya mau menghidupkan starter dari Tiger Repo yang sudah lama mati. Jadi untuk perlengkapannya, di sini saya beli aki yang baru dikarenakan di Tiger Repo tersebut sudah nggak ada lagi akinya. Nah, ini isi dalam kotak pembelian aki tersebut. Oke, kita langsung eksekusi ya. Setelah selesai mengisi air aki, kita diamkan selama 30 menit ya. Kita biarkan tutupnya terbuka dan pastikan kakinya jangan di bawah nepelu. Kalau masih di bawah nepelu ditambah aja. Nah, setelah saya isi air aki, kita diamkan selama 30 menit. Jadi kita periksa kabel aki yang akan kita pasang. Ternyata di sini kepala aki dari kabel tersebut udah patah. Dan kepala kabel untuk startnya menuju dinamo start juga sudah patah. Jadi terpaksa kita ganti baru kepala kabel tersebut dengan menggunakan sun kabel berukuran 1,6. Patahan kepala aki yang lama kita buang dan kita ganti dengan sun kabel ukuran 1,6 tersebut. Ya, kita putar agar kabelnya masuk dalam sun kabel. Dan untuk mengunci dari sun kabel itu kita gunakan tang kakak tua. Kita jepit bersilangan dan setelah selesai menjepit sun kabel tersebut, pastikan sun kabel itu tidak copot. Kita tarik dan tidak copot. Setelah selesai kita isolasi dengan isolatif khusus listrik. Yang kita isolasi tersebut yang bekas dari jepitan tadi. Oke, setelah 30 menit kita tutup lagi aki tadi dan siap untuk dipasang.
dan pastikan lubang uap dari aki tersebut tidak buntu ya guys. Ini lubang uapnya, kita kasih selang, langsung tarik ke bawah dan pastikan selang tersebut tidak terjepit agar uap dari aki mudah keluar. Setelah selesai memasang aki, kita cek starternya. Oke, ternyata di sini cuma bendik yang berfungsi. Tak ketek bendik, bunyi bendik ada. Jadi di sini saya cuma menservis dari dinamo start tersebut, Tiger Repo tersebut. Ya, kita buka dengan kunci berukuran 7. Kita buka tutup atasnya. Oke, sudah terbuka. Dan ternyata kotor sekali guys. Dan kabel positif untuk start pun sudah putus ya. Ini kita arangnya kita ganti baru dengan asli. Nah, kita buka, kita bersihkan. Ini yang tempat kabel, kepala kabelnya ya guys. Ya, kita buka. Karena di sini sudah kotor, jadi kita terpaksa bersihkan dengan menggunakan bensin. Ya, sini kita cabut dulu arangnya. Memang di sini sudah habis arang dari starter tersebut. Ya, di sini untuk negatifnya ada lubang baut ya guys, untuk pembelian baru, sedangkan asli di starter yang lama enggak, yang untuk negatifnya enggak ada lubang bautnya. Jadi untuk yang negatif terpaksa
kita buang kepala bautnya. Oke, kita bersihkan dulu kotoran-kotorannya dari start tersebut. Starter ini udah lama nggak dihidupkan, jadi udah kotor. Setelah bersih, jadi untuk arang negatifnya yang ada 4 baut dari pembelian arang negatif yang baru tersebut kita buang. Dan kita solder. Kalau teman-teman nggak punya solder, bisa pakai lem. Mungkin lem Korea ya yang lebih lekat. Di sini saya menggunakan solder agar lebih yakin. Oke, setelah selesai kita rangkai ya. Kita kasih ring dulu yang bukan plat atau besi, dan kita masukkan untuk positif dari arang tersebut. Dan dipastikan arang tersebut lancar turun naiknya ya. Di sini asnya kita kasih grease sedikit karena nggak ada grease khusus untuk motor ya, jadi grease ini pun bisa, cuman jangan terlalu banyak ya. Cukup di ujung angkernya aja kita kasih. Sebenarnya grease ini bagus, ada yang khusus untuk motor listrik, cuman saya nggak punya, jadi masih bisa lah pastikan putaran dari rotor tersebut lancar ya. Lalu kita pasang dari positif arang tersebut, gunakan ring pertama yang bukan dari plat. Lalu kita kunci. Dipastikan. Nah, ini ring untuk as rotornya, yang pertama bukan plat, yang kedua plat tipis, dan
Di sini kita pastikan di situ ada topnya dan top di daerah angker juga ada, harus ketemu. Jadi pas dalam pemasangannya. Dan ring agak tebal kita letakkan di sini. Jadi ring yang ini kita letakkan dulu di kepala dari starter tersebut. Dikarenakan karet dari sealnya ini putus karena nggak ada gantinya, jadi terpaksa saya menggunakan tribon agar tidak bocor atau tidak mudah dimasuk oleh air atau debu. Dan pastikan topnya bertemu dengan top yang lain ya. Oke, kita tekan. Dan lelehan dari tribon tersebut kita bersihkan. Lalu bautnya kita pasangkan. Kalau topnya ketemu, dijamin mudah masang bautnya. Kita pastikan nggak ada lubang di sambungan antara kepala dan badan dari starter tersebut. Karena ada penggantian terpaksa pakai tripod. Sealnya susah dicari, seal karet tersebut. Ya, kita kencangkan. Dan pastikan putaran dari rotor lancar ya, karena kalau lekat takut ada konslet. Kalau rotornya lekat pasti akinya atau kabel akan panas, jadi pastikan berputar ya. Kita bersihkan bekas-bekas tripod ini karena kotor lelehannya.
Oke, setelah bersih dari lelehan dan tripod, kita tes dan apakah berhasil atau rotor tersebut berputar. Jadi kita langsung dites pakai menggunakan aki motor yang sudah dipasang tadi ya. Untuk negatifnya kita pasangkan di bagian kaki dari dinamostat tersebut. Kita kencangkan menggunakan baut 10. Di sini saya mencari posisi yang pas untuk pas di kamera, jadi fokus kamera diturunkan. Lalu kita tes menggunakan kabel satunya lagi dari positif aki menuju positif dinamostat. Cukup dipegang aja yang di kita tempel-tempel apakah rotornya berputar. Kalau nggak berputar jangan dipaksa ya, kita bongkar lagi. Tapi di sini bagus rotornya berputar. Karena kalau rotornya nggak berputar bakal fatal, akibatnya kabel pasti terbakar. Oke, setelah selesai pengetesan dan dinamostatnya berfungsi, jadi kita pasang kembali dinamostatnya. Jadi harap maklum lah bro, kamera HP ini kamera sendiri, kerjain sendiri. Di sini saya bukan pro ngebengkel ya, saya cuma berbagi pengalaman saja untuk sobat-sobat kreatif yang belum tahu ya. Semoga bermanfaat. Terus terang saya nggak pro ngebengkel. Cuma kalau sekedar tahu ya, saya abadikan dengan oke. Pastikan dinamostatnya masuk ya bro, itu bakal ada bunyi keletak kalau udah masuk. Lalu kita pasang baut pengunci dari dinamostat tersebut.
Oke, kita tes ya, fungsi.